Saya minta maaf kepada para anggota dan tidak perlu meminta maaf kepada Jimin Oni. Aduh, apa sih yang kamu minta maafin kalau kamu itu nggak inget? Ayo dong inget gitu. Apa sih yang pernah kamu lakuin sama aku? Kalau begini sih, semua yang aku katakan sampai sekarang jadi bohong doang. Kalau begitu jadi gila. Aku nggak mau ngakak ya di bagian ini guys. Annyeonghaseyo Chungudul, Yusokim-imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang lagi baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah guys, untuk hari ini kita itu akan membahas tentang Dispatch yang telah membongkar bagaimana isi percakapan dari Mina, Choa, Jimin, dan juga bersama dengan member AOA yang lain. Kalian pasti penasaran banget seperti apa transkrip percakapan antara mereka. Wait, tahan dulu nih guys, sebelum kita bahas bersama-sama, coba jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Guys, kalian tahu nggak, setelah sekian lama berdiam di dalam gua, akhirnya Dispatch ini telah keluar. Setelah kemarin mengungkapkan siapa dengan siapa yang dating meskipun sudah dibantah ya, baru-baru ini mereka itu kembali merilis laporan tentang bagaimana transkrip percakapan antara Mina, Choa, Jimin, dan juga member AOA saat ini. Kalau kita comeback ke tahun 2020 yang lalu, Mina ini telah mengungkapkan bahwa selama dia itu berada di AOA, dia ini telah mendapatkan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Dan ternyata yang melakukan hal tersebut padanya adalah Jimin. Dan ini yang membuat Jimin itu akhirnya keluar dari grup, dan bahkan nama dari AOA itu menjadi tercemar. Padahal sayang banget tuh guys, grupnya itu lagi naik down banget setelah mereka ini mengikuti Queendom. Dan aku juga mikir bahwa mereka itu akan menjadi lebih besar dan juga lebih besar lagi meskipun telah ditinggalkan oleh dua membernya sekaligus, yaitu Mina dan juga Choa. Namun dikarenakan permasalahan ini, nama mereka juga menjadi tenggelam dan juga tenggelam. Dan bahkan ada sekarang dari beberapa membernya yang sudah meninggalkan FNC Entertainment dan sudah memulai karir yang baru. Dan kita juga tidak tahu kapan AOA ini akan comeback. Dan pada tanggal 8 September yang lalu, Dispatch ini telah merilis pesan dan transkrip percakapan terkait situasi tersebut. Diketahui bahwa ayah Jimin itu meninggal pada tanggal 3 April tahun 2020. Dan pada tanggal 4 April diketahui bahwa Jimin ini telah meminta maaf sama Mina, dan mereka juga kayak menangis sambil berpelukan juga sih guys. Dan berikut adalah percakapan antara Jimin dan juga Mina pada tanggal 4 April. Saat kamu minta maaf sama aku udah kehilangannya. Aku merasa menyesal berpikir, gimana sih kalau saya itu lebih dekat dengan kamu? Gimana jika aku itu lebih jujur? Aku merasa bersyukur bahwa kamu benar-benar berterima kasih kepada aku. Oni, aku juga sangat menyesal dan berterima kasih. Dan saya berharap kamu juga tidak pernah mengalami sesuatu yang menyakitkan lagi. Mari sehat, terima kasih Oni telah memelukku. Dan sarangnya ya Mina, maaf dan terima kasih Oni. Tolong peluk aku lain kali, tentu saja jangan sampai sakit Mina. Lalu keduanya ini juga bertukar pesan beberapa kali setelahnya. Mulai dari tanggal 18 April 2020, Mina mengatakan, Oni, apakah kamu menelpon? Nih, aku hanya menelpon karena kamu yang ada di pikiranku. Lalu di tanggal 12 Mei 2020, mereka juga berkirim pesan, Oni, miane, aku nggak menjawab panggilan kamu. Aku mengalami waktu yang sulit hari ini. Aku tidak menjawab panggilan siapapun hari itu. Jangan khawatir, aku akan mencoba yang terbaik. Oni, kamu baik-baik aja kan? Kalau kita bisa bertemu minggu depan atau minggu berikutnya, ayo kita makan bersama. Minumannya juga enak loh. Oke, Mina. Oni, apakah kamu lebih pilih minggu depan atau minggu berikutnya nih? Aku pikir minggu berikutnya deh akan lebih baik kayaknya. Mina, apakah kamu mengalami kesulitan? Oni, aku pikir aku tidak waras hari ini. Hehehehehe. Well, intinya kalau kita ngelihat bagaimana percakapan mereka, ya nothing problem gitu ya kan. Kayak bestie banget lah sampai mau hangout bareng seperti itu. Dan beberapa bulan kemudian, atau tepatnya pada tanggal 3 Juli 2020, si Mina ini telah membuat postingan, yang mana postingannya ini menentang Jimin. Jimin sendiri itu telah membantah klaimnya, dan Mina juga menulis 2 postingan lagi untuk menindaklanjuti masalah tersebut. Dan dalam postingan selanjutnya, Mina ini menjelaskan bahwa member-member dari AOA dan juga Jimin itu telah datang ke rumahnya, dan di sana mereka telah membahas tentang permasalahan yang lagi memanas tersebut. Dan berikut adalah isi percakapan mereka selama 128 menit gila antara member AOA saat ini dan juga mantan member AOA yang terjadi pada tanggal 3 Juli saat mereka berkunjung ke rumah Mina. Jimin di sini mengatakan, aku datang karena aku juga pengen mengatakan sesuatu. Itu yang kamu rasakan. Aku nggak ingat. Tetapi insiden-insiden yang kamu sebutkan, saya juga datang karena saya ingin meminta maaf untuk kita semua. Mo? Apa kamu benar-benar nggak ingat? Jadi saya akan minta maaf tentang itu. Aku nggak tahu. Wah, aku datang untuk menyelesaikan masalah. Saya akan mengakui kesalahan saya atas kesalahan yang saya lakukan. Saya berharap kamu setidaknya akan mengatakan sesuatu yang masuk akal. Aku ngerti bahwa kamu tidak ingat. Oke, saya akan mengerti itu. Kamu nggak berada di level itu. Kamu nggak ingat ketika kamu mukul saya.
Kamu bilang kamu memukul saya karena saya berada di paling depan. Di mana aku memukulmu? Wah, dadaku. Haruskah aku memukulmu dengan cara yang sama? Apakah aku sering memukulmu? Saya pikir saya hanya mendorong Anda seperti ini aja. Ania, kamu memukulku dengan tinjumu. Saya kira kamu tidak memiliki ingatan yang baik. Sepertinya kamu tidak datang untuk menyelesaikan masalah ini deh. Aku datang untuk menyelesaikan ini, Mina. Apakah kamu melihat ini? Luka di lengan kiriku ini? Weh, kenapa kamu melakukan itu? Miane, kenapa aku melakukan ini? Wah, Jenja, kenapa aku melakukan ini? Jimin Oni, saya sangat frustasi sehingga kamu tidak dapat mengingat apa yang kamu lakukan sama aku. Gimana kamu bisa melakukan hal seperti itu dan kamu juga tidak ingat? Dan setelahnya di sini ada pesan-pesan menurut aku terlalu kayak sensitif karena sudah berujung kepada tindakan mau meningsoi seperti itu. Jadi Jimin di sini juga merasa bersalah dan dia bilang ya udah lebih baik aku aja yang pergi. Mina kamu tetap stay. Udah ngerti nggak? Jadi Jimin ini kayak mau mencoba melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Mina. Dia juga mau meningsoi kayak gitu guys. Habis itu, Choa di sini menengahi mereka. Kemanhe, kalau kamu mau meminta maaf, lakukan dengan benar. Boya, Najomal Miane, kamu hanya perlu meminta maaf untuk ini supaya ini berakhir. Ini karena aku, jadi aku akan pergi. Jika kamu pergi, apakah itu akan menyelesaikan ini? Aku akan pergi, aku akan minta maaf. Mina, Miane. Dan setelah Choa ada juga Hyejong yang merupakan teman terdekat dari Mina di grup itu kemudian bergabung dalam obrolan. Hyejong di sini mengatakan, saya pikir begitu, aku memang mendengar dari Mina. Tapi Oni tidak ingat karena kalian berdua yang lain dirugikan. Miane, Mina, kamu juga harus minta maaf. Saya minta maaf kepada para anggota dan tidak perlu meminta maaf kepada Jimin Oni. Kamu juga tidak perlu meminta maaf kepada saya. Genzana, aku sangat ingin minta maaf kepada kalian. Saya ingin grup ini berhasil. Nah, Arayo, dia berbohong. Mari kita dengarkan apa yang ingin dikatakan oleh Jimin Oni juga. Wah, Junja, apakah nanam cabai dengan pria untuk tim itu melakukan dengan baik? Dari ingatan aku sih, aku ingat bahwa apa yang aku lakukan adalah untuk kesuksesan tim kami dari sudut pandang aku. Jadi aku pikir aku gak sadar apa yang aku lakukan itu salah. Dengarkan ya, kalian semua menerima begitu banyak stres. Saya mengatakan maaf untuk itu. Tidak apa-apa, kami baik-baik aja. Kami satu tim dengan kamu karena kami paham dengan kamu. Tapi karena kamu nggak ingat, kemarahan Mina tidak terselesaikan. Oni, kamu bisa mengingat dan juga meminta maaf. Ya jangan. Oke, bagaimana dia bisa meminta maaf ketika dia nggak ingat? Seseorang bisa memikirkannya. Dia bilang dia tidak ingat, bahkan jika dia berpikir, dia pasti terkejut. Mina, ini adalah situasi yang tiba-tiba. Nambicon bah. Aku pikir aku juga udah menjadi gila karena kamu. Kalau begitu jadi gila. Aku nggak mau. Kok mau ngakak ya di bagian ini guys, serius. Kayak ngakak juga sih gitu ya. Yalah, siapa sih yang mau jadi gila gitu ya kan? Habis itu Choa di sini datang menengahi kembali. Mina ya, Jimin mungkin benar-benar nggak ingat dan dia juga bilang dia minta maaf. Tapi kalian semua melihatnya kan, ketika dia pertama kali masuk, aku pikir dia datang untuk ngajakin bertarung loh. Dia mungkin tiba seperti itu pada awalnya karena dia tidak tahu detail ini pada awalnya. Dia mungkin datang dengan perasaan yang ragu. Aku ngerti kalian kok. Tapi coba deh, kalian itu hidup seperti aku selama sehari aja. Miane, Mina, Miane, aku tidak mengenal kamu lebih jauh. Kita semua seharusnya membicarakan masalah yang kita miliki. Oke, aku akan menerima permintaan maaf. Saya menerima permintaan maaf itu. Miane, Mina, Miane. Oke, Oni, saya juga minta maaf. Saya juga menyesal bahwa saya keluar dari pikiran saya. Saya juga akan berhenti menyebut ayah saya juga. Miane, Apochi. Kami juga minta maaf. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini adalah salah semua orang. Miane, saya minta maaf untuk semuanya. Jadi semua orang meninggalkan rumah saya sekarang. Aku akan menerima permintaan maaf. Aku juga menerima permintaan maaf dari Jimin Oni. Semuanya baik-baik aja sekarang, bukan? Mina, saya pikir saya akan keluar dari pikiran saya. Bagaimana kita bisa pergi dengan nyaman? Saya juga akan berusaha sekuat tenaga. Saya akan mencoba untuk melupakan dan juga mulai memahami. Saya juga tahu betapa sensitifnya saya di masa lalu. Aku juga minta maaf kepada kalian semua. Saya pikir itu harus lebih baik sekarang. Kamu juga harus membiarkannya lepas. Jadi saya juga akan lepasin semuanya. Sebagian udah saya lepasin. Saya juga akan mencoba mulai sekarang dan saya juga harus melakukannya. Apalagi yang bisa saya lakukan. Dan kamu, Soyeon, jangan nangis. Oke, jangan khawatir tentang kami. Gregoni, jika kamu hidup dengan dendam, maka itu adalah kerugian untuk kamu. Dan di sini Choa pun menyimpulkan dengan memilih situasi. Dia mengatakan, kami punya jadwal yang cukup banyak pada saat itu, jadi kami tidak punya waktu untuk mengurus diri sendiri. Tapi ini juga benar, kamu benar-benar orang yang berhati lembut. Dan ketika saya mengatakan sesuatu pada kamu, kamu tidak mendengarkan.
Mina kemudian menjawab, ya kamu benar. Kamu itu selalu menutup telinga. Ya, saya lakukan, aku sedang memperbaikinya. Jadi saya pikir dia bukan tipe orang yang suka mendengarkan. Dan sejujurnya agak menyerah. Tapi Jimin, ketika dia mengatakan sesuatu padamu, kamu mengikutinya dengan baik. Jadi kupikir, dia pikir itu juga benar. Meskipun sebenarnya tidak. Dan kamu juga tidak senang tentang itu menjadi masalah karena kami juga bertengkar terlalu sedikit. Aku juga harus berusaha keras, aku harus meluruskan kepalaku sekarang. Kamu datang ke rumahku, berbicara, meminta maaf dan juga menangis. Bahkan Solyeon yang memiliki waktu tersulit pun meminta maaf. Ania, ya wajahmu semakin kecil. Apakah jadwal kamu semakin padat sekarang? Ya, aku juga sedang syuting drama. Jangan posting di Instagram lagi, oke? Tentu saja. Dan ketika saya berpikir tentang waktu saya untuk melepaskan kendali dan sering memposting, saya juga merinding. Nanti kamu akan merasa malu karena hal tersebut. Aku juga sekarang sudah merasa malu kok. Dan usai bertemu dengan Mina, Jimin pun akhirnya telah menuliskan permintaan maafnya di Instagram pribadinya. Kenapa ditulis di Instagram pribadi? Supaya orang-orang itu tahu bahwa dia itu telah meminta maaf sama Mina. Karena kalau nggak ditulis di Instagram pribadi ya orang juga nggak akan tahu gitu. Karena permasalahan ini juga kan udah diketahui sama orang gitu ya kan. Makanya inilah yang membuat dia itu menulisnya di publik. Sebelumnya dia juga udah minta maaf kok secara langsung sama Minanya. Lalu kemudian setelah melihat bagaimana postingan dari Jimin, Mina itu menyangkal bahwa Jimin ini telah meminta maaf sama dia. Karena menurut dia, Jimin itu tidak tulus meminta maaf sama dia. Salah satu alasan kenapa Mina berpikiran seperti itu adalah dikarenakan Jimin ini tidak tahu apa yang telah dilakukan kepada si Mina. Intinya dia itu kayak nggak inget banget gitu loh guys. Ini yang ngebuat Mina di sini merasa tersakiti. Aduh, apa sih yang kamu minta maafin kalau kamu itu nggak inget? Ayo dong inget gitu. Apa sih yang pernah kamu lakuin sama aku? Dan pada akhirnya Jimin itu secara resmi telah meninggalkan AOA dan juga resmi pensiun dari industri hiburan. Dan buat kalian yang nanya tentang kabar dari Jimin, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ada tetangga yang mengaku bahwa dia ini tinggal di gedung yang sama si Jimin. Terus dia ini bilang bahwa Jimin itu kalau jalan selalu nundung. Intinya dia itu kayak pakai topeng dan juga pakai masker gitu. Jadi kayak nggak ada yang kenal dia gitu. Ya malum sih, karena kalau dia nggak pakai apa-apa, entar dikritik lagi nih sama orang. Dan denger-denger ya, Jimin itu katanya makin kurus guys. Apalagi sebelumnya kan dia emang udah kurus nih, maaf ya bukan body shaming ya. Tapi dia itu emang punya apa sih, itu nggak tahu banget. Intinya itu yang ngebuat dia itu kayak kurus banget guys, serius. Jadi dikarenakan adanya masalah ini, si netizen itu bilang bahwa aku nggak tahu sih, kayaknya dia itu sekarang makin kurus deh dibandingkan dengan sebelumnya. Dan guys, kalian tahu nggak, setelah Jimin ini pensiun, Mina ini terus meminta supaya Jimin ini meminta maaf kepadanya secara tulus. Alias, ayo dong inget apa yang kamu lakuin sama aku dulu. Ayo dong, masa sih kamu itu ngilang? Intinya dia ini terus kayak mengirimi pesan kepada Jimin, menyuruh Jimin untuk minta maaf, bertemu langsung sama dia, face to face, membicarakan apa yang pernah terjadi sama mereka, supaya semuanya juga menjadi clear. Terlebih dengan beberapa penggemar dari Jimin, dan juga penggemar dari AOA yang lain, itu merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Mina ini tidak benar gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Mina ini juga kayak manipulatif gitu guys. Makanya mereka ini menuduh bahwa Mina itu telah berbohong. Inilah yang membuat dia itu makin panas, dan juga ngajakin si Jimin ini untuk bertemu secara langsung dan membicarakan apa yang terjadi sama mereka. Tapi seperti yang telah diungkapkan oleh Mina, Jimin ini itu tidak pernah merespon apa yang dia katakan, alias Jimin ini kayak nggak ngebales pesan yang dia kirimkan. Dan mengenai Jimin yang tidak membalas pesan dari Mina, itu sebenarnya sudah dimasukkan ke dalam laporan oleh pihak Dispatch. Pesan dari Mina kepada Jimin kayak gini guys. Kamu nggak ngebaca pesannya dan nggak ngerespon dan hidup dengan baik sepertinya ya. Kapan sih kamu itu bener-bener akan minta maaf sama aku? Oni, kau tahu di mana aku tinggal? Atau haruskah aku pergi ke tempat kamu mungkin maksudnya ya? Hey Jimin, apakah kamu nggak akan ngejawab aku? Kamu nggak akan merespon bahkan jika aku udah meningsoy. Ayo dong sadar, aku nggak pernah akan lupa sama kamu. Aku ingin membayar kembali semua intimidasi yang kamu lakuin kepada aku, persis seperti apa adanya. Aku udah nahan diri dengan baik. Hey, jika kamu melihatnya, kamu harus merespon ya. Apakah kamu nggak marah? Kamu itu harus datang untuk giniin saya. Ayo, apakah kamu bahkan manusia? Sebenarnya pesan dari Mina kepada Jimin yang nggak dibalas ini banyak banget, tapi aku baca yang terakhir aja ya. Baca dong Jimin, kamu ini main-main sama orang yang salah. Dimana sih keberanian si Jimin kita? Kamu itu harus datang dong untuk one by one sama gua. Gua itu bisa pergi ke kamu nih, atau kamu bisa datang kepada saya. Ayo. Oh my god, kata kalian terakhir aku sensor ya. Dan Cinggu setelah Dispatch ini mengungkapkan laporan tersebut, pada akhirnya Mina itu kembali lagi ke Instagram. Dia di sini memberikan klarifikasi terhadap apa yang telah dikatakan oleh Dispatch. Dan gak hanya membahas tentang apa yang telah diungkapkan oleh Dispatch, tapi Mina di sini juga membahas tentang kontroversi tentang gininya lagi. Merokok maksudnya, bukan yang lainnya. Smoking guys. Halo, ini Kwan Mina yang telah membuat keributan dan tanpa henti menyebabkan masalah karena pilihan saya yang salah. Sejujurnya saya juga telah mengatakan bahwa saya ingin hidup seperti diri saya sendiri. Tetapi ketika saya sadar, saya hanya bertindak kuat dan hidup tanpa akal yang sehat.
Dalam perjuangan saya, yang tersisa hanyalah kemarahan. Jadi ketika saya merasa benar-benar gila, saya telah menghapus akun Instagram saya sepenuhnya. Tapi aku kembali seperti ini setelah beberapa saat. Ada alasannya, jadi tolong lihat aku sekali aja. Aku nggak akan marah kok. Aku nggak akan mengatakan kebohongan apapun, termasuk tindakan dan kata-kata yang mengejutkan dan juga buruk. Pertama-tama, saya memposting di Instagram karena setelah melihat artikel Dispatch tentang menit 128, saya juga mencoba mengirim email reporter Dispatch dan meninggalkan informasi kontak saya. Bahkan kalau aku sendirian ya, aku itu ingin berbagi sedikit cerita dari sisi aku sendiri. Manajer yang disebutkan dalam laporan dan juga cerita di balik transkrip, aku tahu siapa mereka semua dan ingat apa yang terjadi. Aku nggak tahu siapa yang mengirim transkrip, itu mungkin pemimpin tim atau manajer FNC atau seseorang dari pihak Shin. Tetapi saya lebih suka rekaman dengan suara kami terungkap dari awal hingga akhir. Saya lebih suka mereka mengungkapkan percakapan lengkap saya dengan manajer Kim tanpa menghilangkan konteksnya. Kalau kamu mendengarkan laporan dari pihak Oni dan membaca teks seperti itu, ya sepertinya saya telah menerima permintaan maaf lebih dari 100 kali ya. Kalau kamu mungkin melihat rekaman CCTV, saya ingin mengungkapkan seluruh video dan audio. Tolong ungkapkan sebanyak mungkin. Bukankah kamu merekam dari saat kamu masuk dan juga meninggalkan rumahku? Pemimpin tim dan juga manajer yang sangat dekat dengan Shin juga telah menemaninya kok. Tolong ungkapin dong semuanya. Kalau begini sih, semua yang aku katakan sampai sekarang jadi bohong doang. Aku juga telah menjadi bahan pembicaraan nih di kota. Tapi tolong jangan ambil kesempatan ini untuk membatasi aku. Enggak dalam kasus ini. Semua orang yang telah mengaku dan juga mengetahui beberapa hal mungkin nggak akan mengungkapin apa yang mereka ketahui. Tapi setidaknya beri aku kesempatan untuk berbicara sendiri. Beri aku kesempatan untuk menghadirkan saksi, mengajukan laporan, menunjukkan bukti, dan masih banyak lagi. Aku mohon kamu dapat menghubungi aku secara langsung dan aku juga akan memberitahu kamu dengan tepat bagaimana masalah merokok di dalam ruangan berakhir. Waduh, dramanya makin panjang aja ya. Udah berapa episode nih? Nggak kelar-kelar juga ya. Ditambah lagi dengan Dispatch, waduh, ini kayaknya makin panjang lagi ya. Dan kalau aku lihat seperti yang sekarang ini, itu udah banyak banget yang kayak kasihan juga ya sama member-member dari EOE. Karena permasalahan ini, nama mereka juga ikut terbawa-bawa. Padahal mereka juga nggak bersalah, mereka juga mencoba untuk menenangkan mereka berdua, seperti yang sudah kalian baca chattingannya tadi. Tapi netizen pada saat itu menuduh bahwa mereka ini sebagai penonton. Dan itu yang membuat mereka ini mendapatkan kritikan. Nah, gimana nih pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. I'm Mr. Pamit, aku maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. I'm Mr. Pamit. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.